kelas dan kakak ya kalau mereka ini dalam perjalanan kita melanggar dia baru nyampe puncak di atas berdua dan dia juga masih membawa waktu demi bisa mengantarkan Hansan ke puncak. Nah di sini Nawa, apa yang terjadi setelah mereka melanggar peraturan itu? Ini part yang sangat-sangat menegangkan kalian harus simak. Jadi ceritanya pada saat itu setelah berhasil sampai di puncak, melalui kontak radio, Robert ini segera langsung mengabari hal tersebut ke Helen. Helen ini siapa? Timnya yang menjaga di bawah. Nah, waktu itu kan langsung kali nih, Wak. Nah, pas Helen, kalau ternyata Robert masih ada di puncak dengan kalau kejadian oh, dia ada siapa di sana? Kalau ini lain gimana? Cepatlah turun sekarang di atas turun. Itu Robert jawab, yang lain gak pada turun kok. Aku sama Hansen dan juga Scott. Oke, kalau gitu kalian harus segera keluar dari sana. Menurut perkiraan cuaca di area dead zone hari ini, jadi kalian nggak boleh menjawab lagi, cepat turun kata segala. Makanya informasi tersebut langsung segera mengajak Scott dan Hansen untuk turun juga. Tapi entah kenapa Scott malah menolak ajakan Robert. Dia menyuruh Robert, udah aku turun aja duluan. Aku mau sedikit lebih lama di sini. Aku mau istirahat dulu. Udah kelelahan kata si Scott. Ya, jadi ada 95.000 tai dan bencana menghadapi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam waktu yang sangat singkat, awan-awan mulai bergerak ke area tersebut. Angin tiba-tiba berhembus kencang, marginal, gelap, pekat, dan tanpa menunggu yang lama, jadi gue tuh beli yang namanya cuaca yang dalam keadaan normal aja dingin bukan main kan, ini mendadak berubah menjadi berkali-kali lipat lebih dingin. Meski mereka sudah pakai jaket super tebal kali, mereka hilang. Dan kondisi tersebut juga semakin parah. Kiri Anda juga turun menyelimuti puncak keras. Jarak pandang mereka semakin terbatas dan hal ini sangat berbahaya. Lu kemana? Itu saat itu matahari sebentar lagi akan kemana? Sebuah badan yang selamanya akan menjadi aja kesan bagi mereka tiba-tiba ketika pada yang mulai hanya sana lama banget ini udah jalan untungnya dia sudah berhasil sampai ke tempat sebelum balik ya jadi gua tuh nggak pakai cruise tapi gua tahan baru kalau misalnya memilih berjalan turun dia bisa jalan sendiri ya guys ya. Sampai badai terendam, tapi nyawa mereka juga jadi taruhannya. Mereka bisa terancam hipotermia dan juga kehilangan nyawa karena kehabisan apa? Oksigen. Tadi area dead zone. Nah, di tengah situasi yang sudah makin tidak terkendali, yang bernama Nell dan juga Michael ini dengan gagah berani langsung melakukan aksi. Antoli yang udah lebih dulu sampai tempat juga itu balik menarik lagi menyelamatkan mereka yang masih terjebak di dalam. Dan setelah dibantu oleh tiga tadi, di momen itu semua orang tetap harus memutar otak mencari cara agar bisa turun. Karena bagaimanapun di tengah situasi itu jadi dari situasi itu walaupun udah bayar walaupun tetap akan dibantu sama mereka hey like mereka sudah sampai di area apapun Robert yang bernama Beck Gaya di tengah badai yang masih berkecamuk cepet kali cok domnya cok ada mukanya si Wahyu ada kucai dari dulu tapi sayangnya usahanya kurang
ya, karena di momen itu dia sudah tidak yang merasa itu kemudian dengan berat hati dia pun beranjak di kelas gini karena gue kebanyakan jalan-jalan ke tornadonya hilang, balik ke Mulika anjay. Ya, tempat yang paling gue suka tuh Mulika. Kelas kayaknya sponduk. Pergerakan sistem ini pun terhambat setelah mencoba berjalan perlahan-lahan, akhirnya ambruk di atas hamparan salju yang hilang lawan enak kali gue ya buat hilang jahanam hilang sempat tuh balik lagi udah lah kita jalan-jalan aja gak ada duit sudah tertidur dalam kondisi guys. Sore lagi bahwa kata siapa nah pada awalnya Wakandor pada itu ini sudah membuat oksigen di maksud submit yang memang berada di dalam dari hasil organisasi apa melewati area tersebut mengkonfirmasi bahwa di sana udah ada oksigen meskipun sedikit. Oke guys, tadi gua lihat bila ada tornado nih di belakang. Jadi belum sana Robert telah mengabarkan pada Helen tentang kondisinya dan juga kondisi Hansen. Dan karena kondisi Hansen, tapi kalau gua lihat betul coy, jalan tornadonya kesini ya. Tepat di momen itu, aku kan enuk anjay, nggak tahu jalannya kemana. Hilangnya Wak, yang jelas aku lihat seperti berjalan nah ini kan udah betul gua coy, dia tuh kesini ya kan bang, ya nggak? Iya gila, lu mau kemana? Dan gak lama kemudian mereka berdua pun gila, jago bet gua jago. Tapi sayangnya semakin lama badai justru semakin ganas. Gelapnya malam juga membuat jarak pandang mereka terbatas. Karena tidak punya pilihan lain, pada malam itu Robert dan Harris pun hanya mampu bertahan dengan diam. Sisi lain, Helen yang berada di basecamp pun langsung kita taruh situ aja. Rencananya mereka iya kesini tapi jauh amat, hingga akhirnya di jam 4 lewat 43 pagi, Robert dan ternyata itu pun akhirnya masih ke belakang. Itu kalau kalian bingung karena gua cuman kalau gelapin gua tuh makanya sedikit ya, karena gua ngelik ya. Nah sini nih terperosok ke bawah. Robert pun langsung segera sini tuh di sini. Dalam komunikasi tersebut, Helen mendengar suara Robert sudah semakin habis, Wak. Mereka nggak tahu seberapa lama lagi Robert dapat bertahan di atas sana. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghubungi istrinya Robert masih maju agar dapat memotivasi suaminya, bisa memotivasi Robert supaya bisa bertahan sedikit lebih. Oh iya betul ya tuh. Itu jadinya lagi di rumahnya dia, Wak, lagi hamil, Wak. Dan Helen langsung hujan dan menghubungkannya ke radio dengan perasaan campur aduk dan berkata, sayang, aku tahu kamu matahari sebentar lagi akan kamu harus terus bertanya sayangnya aku sama lari malam itu kamu tapi berkat jam istrinya dia pun punya dorongan semangat untuk bisa berusaha lebih
Tim dari BSM Anjay, sudah jago mulai berdua, bergerak Cuk. ke atas dan bisa menambahkan oksigen dan juga Coba tunggu dulu. Duit aku kok nggak nambah ya? Perasaan tuh di deket tornado. Balik lagi. Tapi sayangnya Wak, sebelum mereka Belasan kena dah. sempat sampai ke lokasi Robert tanpa Gua nggak nambah. badai yang sangat ganas itu balik lagi. Datang lagi badai. Oh. Tidak memungkinkan Oh untuk my menjadi god, mereka pun langsung nambah. menggunakan oksigen yang logistik yang mereka bawa di tengah jalan. Tapi dengan berat hati mereka meminta Robert kelompok banyak kali, banyak kali, banyak kali. Wow. Bisa dimisahkan Helen juga terus mengabari tentang polisi dengan perasaan sangat hancur kali tornado. Wih, pantai tornado dapet. Harus keluar, Cok. Tungguin, Hello, waka waka waka. Nah ini dia kalau bikin diri seperti ini Wak, untuk menghibur istrinya. Masalahnya gue cuma 2 karena HP gue patah-patah. Jadi gue mau coba 4. Tut. Sayangnya itu adalah besok paginya di tanggal 12 Nah, ketika tim berkeselamatan kembali, sang leader dari ekspedisi konsultan itu sudah coy, apalagi kalau di dekat tornado. Jalan tiga, cepet tadi. Sini lu. Cepet kita ke bawah. Kita on. Ya kita betulan on ya. Korban dari tim ini kan agak nge-lag jadinya. Dan berdasarkan beberapa aku baca 3 korban lainnya ini berasal dari tim Indo Tibetan Border dan saya 8 korban tersebut alhamdulillah semuanya bisa diselamatkan. Walaupun memang banyak mereka yang mengalami luka fisik ringan. Dan FYI beberapa hari kemudian ketika tim pembuat video dokumenter IMAX dan di puncak, sanalah mereka melihat Robert dan Scott yang keduanya tertidur tenang dengan diselimuti sayur. Kalau gue males ke sana nih, karena ini offroad, yang termasuk offroad, lama berjalan, tidak minat. Jadi gue mau ganti server dulu. Gue bakalan cari server yang lebih bagus. Ya, jadi gue tunggu. Ini di sini kan kalau dia nikah sebagai yang saya gila ya. Kenapa nih? Sedikit demi sedikit menyala sejarah kelam transportasi udara dunia yaitu tragedi kecelakaan pesawat yang dibawa oleh mobil aku. Ini jatuh di tengah pegunungan Andes yang dikelilingi oleh salju tebal. Nah, tragedi ini dikenal dengan namanya Battle of Andes karena ada beberapa penumpang yang selamat dan disebut kurang lebih 2 bulan tanpa persediaan makanan. Kok bisa habis dan tanpa berlama-lama jalan jenazah. Oke, jadi ada 3 mas
udara Amerika, yaitu Tadi perasan IF5 guys. Keganti. yang tinggi dia yang jauh lebih murah ya. Mereka tidak cuma Oh itu dah tuh kalian tengok gak? Tengok gak tuh oh ya gua tulis guys. Lalu salah tekan guys. Tulis tuh. Langsung dari Mendoza ke sampai Godil, bapak-bapak ibu-ibu, tapi kita harus melewati puncak gunung Kres dan kapasitas mesin pesawat ini nggak bisa terbang di 7.600 sampai 7.900 mdpl. Nanti untuk melampaui puncak batu gunung, kita nggak bisa melewati rute itu. Jadi kalau misalnya dipaksakan, alternatifnya ada nih, kita harus melewati rute dengan jalur mendekat laptop. Jadi nggak lewat gunung itu, harus kayak putar dulu nih, lewat rute yang lebih rendah. Pesawat nggak bisa terbang setinggi itu kan? Gimana sih bapak-bapak itu mau dan kalau coba di sini kata pilotnya ada besok ya kata pilotnya kayak gitu. Adalah tuh pada tanggal 13 Oktober tahun 1972 mereka pun semuanya melanjutkan perjalanan menggunakan rute letter U tadi. Nah, take off gitu kan. Suasana perjalanan pun menyenangkan waktu itu. Para anggota tim rugby pun bercanda sambil memainkan bola rugby dan lempar-lemparan dalam pesawatnya. Dan sang penumpang yang bernama Nando Paradu yang duduk di jendela pesawat waktu itu memutuskan untuk bertukar tempat duduk nih sama kawannya biar kawannya ini bisa melihat pemandangan keluar jendela pesawat gitu karena dia nggak dapat di pinggir jendela dan itu cerah habis melihat tempat lagi lalala. Nah, tidak lama setelah itu pilot ini pun mengabarkan pada petugas ATC atau Air Traffic Controller ini untuk pemandu lalu lintas udara bahwa mereka akan tiba di bandara Antonio Maria Benito di Santiago satu menit. Oke guys, dan waktu gue lihat bilang hilang itulah aku mungkin ini mobil pembawa hoki hokinya dia bawa gua jalan-jalan jadinya duit gua nambah langsung tiba-tiba ada 150.000 kan ya, dan nggak hokinya setiap gua mau intercept jatuh pasti hilangin berada di bagian belakang saya keluar ke pesawatnya dan kondisi yang yang lepas dan ke bagian dinding pembatasan kabinnya. Bentar lagi kita bisa balik sampai lah fisik di mana gua bisa langsung tapi gua mau yang hanya 33 penumpang yang pesawat, 12 penumpang tewas terbawa ekor pesawat yang tadi. Tapi gue juga suka ini gue suka semuanya gue suka. Dan pada saat penumpang selama ini menanyakan bagaimana kondisi kamu, pilot ini malah memberikan mereka dan meminta mereka dalam bunga kuat jalan. Aku udah tak kuat pilihan sakit ini dan nggak cuma rasa sakit aja, ini juga menderita rasa bersalahnya gitu kan orang lain. Wah, tapi penumpang yang diminta menembak dia menolak permintaan itu. Udah lah Pak, insya Allah itu kayak gitu kan ya, ditinggalkannya gitu apa sih pilot. Oke, tapi nggak lama kemudian pilot ini juga meninggal menyusul pilot. Setelah kejadian di depan di para penumpang ada yang ringan, ada juga yang terluka cukup parah. Salah satunya bernama Nando. Ini Nando yang di penumpang duduk dia mengalami benturan di bagian kepalanya sehingga membuat Nando ini dalam keadaan koma.
ke bawah dan pesawat. Sementara tadi Nano nggak mungkin akan yang sampai ke pesawat. Dan selain itu juga ada Federico namanya Pak yang mengalami patah tulang kaki cukup parah, di mana betisnya itu sampai robek otaknya tulang ya katanya. Karena waktu itu terkena puing saya pesawat. Jadi pas saya pesawat itu ketabrak gunung, puing itu lah membentuk rela pesawat langsung lah merobek apa betisnya Federico. Nah penumpang yang bernama Roberto dan Gustavo yang merupakan penumpang dengan luka ringan, mereka berdua segera mencoba mencari cara untuk dapat melindungi diri dari tumpukan ikan keluarga tempat Kayak mungkin atau koper seadanya untuk mengurangi udara dingin yang masuk ke dalam. kena. Kita dengan luka yang cukup parah untuk berbalik dengan disaji untuk mengurangi kecepatan. Dan setelah mungkin tidak berusaha menyalakan radio pesawat, Wahyu pun bertanya kepada mekanik pesawat yang beruntung selamat dalam kecelakaan tersebut yang bernama Praga. Tidak ada tolong lagi gimana cara biar kita terhibur. Wow, that's amazing. Dan saya kepada saya Siti Praga ini tidak kooperatif dan seminggu sudah langsung itu jawabannya. Usernya itu ternyata sejak kejadian kecelakaan itu dikabarkan memang si Praga ini mengalami stres ya. Udah dari awal dia stres itu loh. Makanya kalau diajak ngobrol nyambung, adalah kalau mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari pertolongan pun belum bisa sampai. Tapi sebenarnya di sini ada kesalahan Tempat mereka betul ya, tempat mereka. Yang memang dalam itu sudah bahwa adik kau Susana adik kau lagi kritis makin kamian tuh kawannya kan ada yang setengah sabar kok mendengar kabar menyebutkan itu dia kan juga kalau misalnya kecelakaan pesawat dia rumah bangun bilang mamanya meninggal adanya sekarang kan betul ya jadi kalau Aduh. Susi kan bilang Nando bang Nando yang masih lemes tuh langsung ambil pulang Susi Bro, ikutin bro. Bro, ikutan bro. sempat mengutarakan Bro, karena dia yang tua dia mengatakan bahwa sebenarnya kerja adik saya ke Santiago adalah sebagai hadiah berlibur itu karena adik saya lagi ulang tahun baru aja menginjak usia 20 tahun gue lari. No. Gue lari. Lari bro. Dan di sini bro, pergi. Dan ke sini. Yo. Hilang. Kesediaan mereka untuk bertahan hidup ya kan enggak. Sekarang kita masuk Lewat. mereka bisa bertahan hidup sampai Wow. 50. Tut. Ini lag banget. Anjir. Udah lewat cuy, betul nih. 9. Gua mah bisa intercept pakai mobil kecil gue ini gak bisa guys. Jadi Kok harus kambing? Itu para korban yang selamat Itu gak buat tulisan di atas salju yang bertuliskan SOS dengan harapan jika ada gue mau coba jalan-jalan dulu ya guys ya, sampai gue bisa menembus 150.000. Aduh, gue jalan-jalan. Ada lagi nih. Wow. Ini nih yang itu tuh. Dan menyatakan bahwa semua penumpang pesawat tersebut sudah meninggal. Maju dong, apa? Sekalinya radio ini nyala, itu kabar yang mereka dengar. Pencarian itu. Tapi waktu itu ada bersama Nando aja berkawal. Dan akhirnya dia Tunggu dulu, masalahnya selalu ngelek. Penumpang lain harus tetap tahu. Paling tidak kita bisa baru membangun mencari cara bagaimana kita bisa keluar nanti. Dan ataupun dengan mana hati berita itu kepada penumpang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya barusan dengar dari radio kalau pencarian kita di stop di kita. Gimana nih?
Kita harus bahu membahu mencari jalan supaya bisa keluar dari sini. Kita nggak bisa ngarepin orang lain ya. Iya caranya kita harus segera keluar. Ayo kita diskusi. Penumpang lain yang tapi ada yang shock juga pas nyawa sedih juga bagaimana bisa woi untuk menyelamatkan evakuasi padang. Udah bukan ngomong kayak gitu. Gimana cari ada pada bingung pada panik. Nah di tengah saat itu Mando tiba-tiba menyampaikan Nggak bisa lihat jalan. bisa dibilang waduh jadi ya dia mengatakan bahwa untuk bertahan hidup aku mau makan cilok. Makan cilok ya Mando apa gue bilang ada lagi kaget-kaget tentang hari tua kan udah sudah dan sekarang kita tanya ada cara enggak kenapa sekarang kalau kalian nggak makan gue aja makan dan semua gue kayak gitu akhirnya mereka semua berdiskusi lagi buat terkait rencana memakan teman bahkan keluarga mereka sendiri kita terakhir cuma makan satu waktu gue cuma makan sama itu 30 orang sampai itu kemarin habis makin hari makan kita kita makan itu kita makan aku itu terakhir nanti berdiskusi lagi pada yang betul hidup gitu loh dan ada juga yang menolak karena takut akan menyalahkan norma agama tapi aku gitu jadi kita juga harus tahu karena kan mereka tidak tahu juga yang tentunya dihindari juga derajat ini yang membuat jasa para korban yang telah meninggal kuat gak bisa bilang kenapa mungkin Nando berani buat itu makan kapten enggak lah ada yang setuju ada yang mau sampai akhirnya pada esok harinya Ya, jadi dari yang nggak setuju jadi setuju ini tuh dan bahkan keluarga mereka sendiri karena salah satu dari mengatakan bahwa sana tujuan ya. kami bersama adalah untuk Ini kan tetapi yang kurang dari kami ini kan set tinggal ya antara nggak tega dan juga itu sudah menyalahi norma tapi mereka juga membutuhkan makanan kali dan macam kepepet tadi gitu ya mati di situ. mereka udah kepepet kalau gue udah nggak bisa Kan akhirnya setelah sana diskusi bahwa mereka pun memutuskan yang pertama kali mereka makan adalah dimulika lah pokoknya. dewa dan yang pertama kali makan biasa tersebut adalah Roberto. Roberto ini dalam mahasiswa kedokteran yang waktu itu berusia 19 tahun. Kemudian baru lain tidak jauh juga waktu itu mereka memakannya bersama dengan gumpalan salju di tangan mereka. Wajarnya mereka pun agak ini tentu tidak sampai di situ aja. Hari-hari pun terus berlalu sampai pada malam ke-17. Pada saat itu mereka lagi tidur pulas nih kalau ini itu mereka mendengar suara bunyi. Enggak, masih maju masih maju. Jadi malam itu korban bertambah jadi 8 orang timbun salju itu ada di kulit dari 27 berarti penumpangnya selamat berapa 9 orang. Kalau salju sudah longsor artinya apa? Artinya bentar lagi matahari muncul ya kan? Betul apa esokan harinya matahari salju ya ditambah lagi mereka lari jauh dari juga walaupun 11 menit tapi setidaknya bentar lagi nyampe gitu ya akhirnya di sana Nando pun mengajak untuk mencari jalan keluar melalui datar yang sudah tidak bersalju untuk keluar dari bawah dan melihat itu namun sebelum Nando mengajak temannya untuk mencari jalan keluar Federico ingat yang betisnya Ube tadi waktu itu semakin tidak berdaya akhirnya dia pun menembuskan nafas dan setelah mereka memberikan pemahaman tentang Federico akhirnya bahkan di tempat gua ini malah sama Antonio mereka merencanakan perjalanan untuk terbang guys terbang untuk bisa mencari tahu lin terbang tahu nggak ini gua punya gua ini bang nggak logis sumpah. Mana ini ya like ini nggak sadar di jalan
Dan selama beberapa hari No, baru kamu dapat duit. dicek lagi di sana mereka Tidak ada dua. dan juga ada beberapa coklat Dua. Aduh, jalan-jalan lagi. Ganti server dulu lah. Dan pada saat itu juga pada saat itu kan bukan untuk mendaki gunung salju ya kan. Sedangkan mereka ini juga butuh perlindungan ekstra untuk bisa menerjang salju yang tebal. Jadi mereka bikin dari cover joknya pesawat itu dililitin seperti kaki. Bukan maksudnya dililit pada kaki mereka ke perjalanan buat ke atas. Tahu kan kan? Dan berbekal semua masih berhasil diselamatkan. Malam terus guys, server yang mereka ketemu. jangan mereka cari. Ini kan gelap. Baru aja pulang gelap langsung hidup kau. Kembali si puncak gunung ini yang kan kita lihat kayak Aduh, lihat caranya hijau dia mereka benar-benar semua salju. Roberto putus asa lagi dan kali ini Roberto Carlos jangan Pak Ayu orang tadi nyampe Carlos, wah gila, gue jago banget bisa ke Carlos. Gue sih bisa beli tip 1. Gue bisa beli dominator 2. Slesornya 185. Terus apa dominator 2 ya? Berapa yang dominator 2? Tapi beratnya tuh 75. Sedangkan ini 90. Tapi ini slesornya 175. Sedangkan ini 85. Gua nggak suka, jelek kali lu. Sukanya ini terus gue cuma suka 2 ini karena dia gila sekali ya. Ada kamera lagi, dia mana punya. Jadi kita bakalan taruh bot Bronco. Guys, gue udah punya satu game, gue udah punya dominator 2. Ani pakai helai abu banda dominator 2. Aduh, bentar lagi pagi guys. Pagi. Dulu pertama-tama kalau ini kemana nih? Ini ke bawah ya? Ya ini ke bawah guys. Tuhan.
Ini kan enak nih. Kemudian keesokan harinya tanggal 22 Desember 1972 lagi dengan korban-korban di Gunung Salju terpenuh. Agak banyak. Besar, sudah matang. Ini bisa dengan mudah nanti ditemukan. Jadi total selama 7 bulan mereka survive di gunung salju dengan serba kekurangan, kurang makan, kurang minum, setiap malam kedinginan yang 33 derajat, pulang di pagi karena paling sedang di gunung salju dan syukurnya dari kejadian itu 16 penumpang bisa selamat dan juga dalam perjalanan keluar itu. Saat mereka kembali dan dievakuasi, banyak yang takjub karena mereka dapat bertahan hidup dengan suhu yang sangat Dalam kita jalan-jalan adalah jadi sebenarnya pernah juga beberapa hari mereka kita makan gitu loh untuk menghemat makan. Sampai pada saat dokumentasi bersama mereka saat menjalani gue jalan-jalan kan baru kita ke sana lagi. Tulang belulang. Sedangkan di tempat kecelakaan pesawat mereka ini tidak ada hewan buas. Sehingga dari spekulasi bahwa mereka yang berhasil bertahan hidup adalah karena mereka memakan rantai teman. Dari situ banyak sekali mungkin para korban selamat nih karena keputusan mereka yang makan bahkan secara waktu dicecar kayak gitu mereka pun tidak nyangka kalau mereka aktif karena mereka memiliki alat bisa memakan teman bahkan keluarga mereka ini. Pada saat itu mereka mengatakan Jadi tunggu ya, gue bakalan muter-muter. bukan hal yang mudah, namun tujuan bersama adalah untuk Bakalan muter-muter. Satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah dengan memakan daging. Pasti ada pokoknya setelah mereka yang ditemukan hasilnya. Jadi pernah ada temen lewatin blok awak jadi ada F4 F4 ya tuh anti kenapa tuh tidak mencoba menenangkan para penumpang ya. Kapten juga pada saat itu meminta pada pusat kontrol lalu lintas udara untuk bisa naik lebih tinggi lagi pesawatnya. Dan izinkan naik ke pesawat Sichuan ini naik ke ketinggian 9.800 mdpl. Setelah naik kapal turbulensi pun berkurang nih dan keadaan penumpang pun akhirnya kembali. Dan pada saat itu para penumpang sudah diperbolehkan untuk pergi ke toilet dan juga makan. Pesawat pun semakin lama semakin naik hingga berada di ketinggian 32.000 mdpl dan pada saat itu Pak Presiden pun langsung mengubah kemudi menjadi autopilot. lumpur ya, bukan lumpur apa lagi Jadi waktu saat itu kan di kokpit juga berdua si Kapten Lee sama Sisir ya. Pada saat itu Kapten Lee belum muter-muter lagi baru nanti gua si Kapten Liu. Gitu awal dinasihatin sama Kapten Liu tadi gitu ya pokoknya sampai jadi limisan tentang pesawat Sichuan Airlines sama misi yang pasti penumpang kepada tahu penumpang anggota keluarga mereka bilang bahwa karena istiqat sendiri kan lagi berarti lagi mempersiapkan secara ulang tahun pengetahuan mereka antara ini harus terlihat excited bahagia gitu pada anaknya itu adalah pesawat yang dikemudikan suami aku lagi yang gitu juga dengan keluarga penumpang yang lain
Ini mana nih? Salah jalan. Nih, set 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 dan pada saat itu kan berantakan makin berantakan lah kalau tadi kan bukan bilang dia kan penumpang kalian terbang ke mana berjatuh ke bawah kan ada tangan gitu satu satu naik dari mana ada dalam boleh kan semua juga dan dengan kekuatan nyawa dan keyakinannya pesawat situasi berhasil melewati kegunungan betul-betul power of doa ya. Jadi mereka pun akhirnya langsung mendarat dan itu juga baru mau langsung Gue gak bakalan ini, gak bakalan cari ini, bakalan fokus jalan-jalan. Set 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 set. Nah pada saat itu diputuskan pesawat ini harus mendarat di bandara terdekat yaitu di bandara Senliu di Chengdu. Ini sudah disiapkan dari landasannya buat tujuan kalian. Udah standby di belakang, standby. Dan tadi berbagi Nani 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 nani. Lagi nih, apa nih? Setting Sani nani 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 Sani nani nani maaf ya lama guys. Sani nani 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 jadi gue dulu kada lama nih bisa 1 jam. Bentar lagi aku habis pamit